Oke, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pengantar farmakoterapi imunologi. Kita masuk ke topik bagian kedua, yaitu sistem imun adaptif. Ya, materi hari ini sedikit lebih advance dibanding pertemuan kemarin karena kita akan banyak lebih detail bicara terkait limfosit dari pengenalan, antigen hingga aktivasinya, dan juga ke mekanisme efektor atau bagaimana sel-sel limfosit tadi bertempur melawan patogen. Jadi sangat ini ya, panjang dari bertemu hingga bertempur gitu. Jadi mohon persiapkan baik-baik, siap bisa siapkan kertas dan pulpennya, fokus. Kemudian jika ada yang tidak jelas bisa langsung tanyakan. Dan nanti saya bagikan video rekamannya hingga nanti bisa diulang lagi ketika kalian tidak paham atau ketika kalian sedang membaca buku kalian bisa putar atau replay lagi bagian yang belum dipahami. Yaitu pesan saya untuk sekarang. Oke ya, terima kasih adik-adik. Saya sudah lihat tadi ada yang sudah mengumpul tadi pagi subuh ya. Untuk yang belum segera saja, kalau yang belum itu baru sedikit ya dari mungkin beberapa slide yang nanti akan saya paparkan, nanti ada kelanjutannya sehingga kalau basicnya sudah dapat, insya Allah nanti akan lebih mudah. Oke, saya mulai. Sudah siap ya? Ya, pertama kita akan menjelaskan sistem imun adaptif itu apa, kemudian menjelaskan pengolahan dan penyajian antigen, kemudian aktivasi limfosit, dan terakhir adalah mekanisme efektor. Oke ya, jadi komprehensif sekali dari pendahuluan, pengolahan, aktivasi, hingga mekanisme efektor. Ya, oke. Ini sebagai pengingat ke kemarin, sudah saya jelaskan bahwa imunitas kita setidaknya bisa dibagi dua, ada imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Pertemuan lalu sudah kita bahas imunitas bawaan yang terdiri dari berbagai macam sel yang berperan pada proses fagositik atau inflamasi seperti apa itu neutrofil dan makrofag, komplement dan lain-lain. Ya, untuk hari ini kita akan geser ke yang kanan tuh ya. Jadi ke imunitas adaptif. Jadi imunitas adaptif ini imunitas yang berkembang setelah imunitas bawaan menginisiasi. Jadi prosesnya butuh beberapa hari, tetapi efek yang ditimbulkan itu lebih dampaknya lebih besar gitu. Dan proses lebih spesifik dan sebagainya. Dan ini utamanya kita lihat sel-sel yang terlibat itu adalah limfosit B atau limfosit T, atau biasa disebut sebagai sel B atau si sel T. Nah, nanti sel B yang akan menghasilkan antibodi, kemudian si limfosit T efektornya itu adalah sel T CD4 dan sel T CD8. Sel T CD4 itu namanya adalah sel T helper, sedangkan untuk sel T CD8 plus namanya lainnya adalah nanti itu adalah CTL atau cytotoxic T lymphocyte. Oke, untuk awalan ini ada pertanyaan nggak atau sudah connect dengan yang kemarin? Sudah paham dari yang kemarin, Pak. Sudah ya, oke bagus. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelas limfosit. Tadi udah saya katakan bahwa ada beberapa sel tambahan selain dari sel T dan B. Untuk sel T dijelaskan, saya bisa jelaskan. Ini ada minor kelas ya. Jadi ada kelas yang populasinya kecil tapi juga berperan pada sistem imun. Dan pada kelas limfosit tambahan ini dia fungsinya pada interface. Saya bilang tadi dia between. Jadi antara imunitas adaptif dan bawaan. Apa saja di sana? Pertama ada sel T gamma delta. Nah, sel T gamma delta itu fungsinya sebagai helper dan sitotoksik. Jadi dia suatu limfosit yang terlibat di imunitas bawaan, tapi fungsinya serupa seperti helper dan sitotoksik. Kemudian ada sel NK. Sel NK itu sel natural killer. Dia membunuh sel terinfeksi atau sel yang rusak. Kemudian ada lagi sel tambahan lain yaitu ada sel NKT. Jadi dia natural killer
ini ya limfosit T gitu. Jadi fungsinya bisa menekan atau mengaktifkan respon imun bawaan atau adaptif. Kemudian terakhir ada ILC atau innate lymphoid cell, dia berfungsi pada sistem imun bawaan. Ya, ini saya ceritakan sekilas saja, tidak kita bahas lebih detail, kita akan lebih bahas fokus ke sel T dan sel B. Oke. Sekarang kita bahas yang pertama, sifat-sifat respon imun adaptif. Ya, ini ada di buku ya. Jadi sifat-sifat umumnya itu ada 3 atau 4 di sini. Pertama ada spesifitas dan diversitas. Kemudian berikutnya ada memori. Yang ini nama lainnya adalah respons imun sekunder. Terlibat banyak ke sana. Kemudian ada toleransi diri. Nah, untuk yang pertama, spesifitas dan diversitas. Jadi spesifitas di sini maksudnya tiap limfosit itu mengekspresikan reseptor membran. Jadi dia punya reseptor ya. Dan itu kemampuannya itu sangat spesifik membedakan struktur tiap antigen. Nah, ini berbeda dengan imunitas bawaan yang mana komponennya itu lebih terbatas ya spesifitasnya, tapi untuk reseptor pada limfosit dia spesifik untuk tiap antigen. Yaitu untuk pengertian spesifitas. Nah, untuk yang bagian kedua ada diversitas. Nah, diversitas itu namanya adalah keragaman. Jadi keragaman dari reseptor atau kemampuan untuk mengenali sejumlah antigen ini sangat besar ya untuk si imun adaptif ini. Jadi kalau di buku itu sampai miliaran. Jadi juta sampai miliaran jenis antigen yang bisa dikenali oleh si reseptor pada limfosit. Itu untuk yang poin pertama. Nah, untuk yang kedua, memori atau respon imun sekunder. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Ini adalah suatu paparan antigen. Ini yang tanda panah pertama, ini kemudian ada tanda panah kedua. Nah, untuk yang paparan awal antigen pertama, dia menimbulkan respon imun primer. Nah, jadi ini grafik ini adalah jumlah ini ya, lihat antibody concentration. Jadi yang diukur ini konsentrasi antibodinya. Ya ada ya, ribu sekian gitu. Nah, tapi jika ada paparan kedua, antigen yang sama, ternyata responnya itu lebih besar. Nah, itu ya, lihat perbandingan antara yang awal dengan yang kedua ini lebih besar dan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau ini grafiknya mungkin sekian, tapi ini lebih cepat sekian gitu. Jadi grafiknya lebih tajam. Nah, ini adalah sifat dari respon imun sekunder di sini. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, ini karena adanya adanya memori gitu. Jadi memori tadi yang akhirnya bisa berdifferensiasi menjadi sel efektor yang nanti akan memberikan respon yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, prinsip ini dipakai untuk vaksinasi. Coba kita bayangkan ya. Seorang anak kecil umur 5 tahun sebelum balita itu ya, dia udah diinfeksi atau divaksinasi dengan misalnya vaksin MR gitu ya, mumps rubella. Nah, ketika dia divaksinasi dengan vaksin MR tadi, sebenarnya si anak itu sudah mengembangkan pembentukan ini ya, respon imun primer di sana karena vaksin tadi itu dia akan mengaktifkan sistem imun dan akhirnya terbentuklah antibodi dan yang tak kalah penting adalah terbentuknya sel memori. Nah, gitu. Nah, sehingga ketika suatu hari ada paparan, nah itu sel-sel memori itu udah langsung bekerja gitu ya, membentuk sel efektornya, sehingga dia langsung bisa langsung bisa menangkal dari datangnya antigen yang datang berikutnya di suatu hari tersebut, sehingga dia tidak menjadi sakit. Nah, itu prinsip kerja vaksinasi. Ya, untuk bagian ini ada pertanyaan nggak? Ini penting ya. Bapak izin bertanya. Ya. Nama saya Astrid. Biasanya Pak, paparan awal tuh berupa apa ya Pak? Paparan awal ini sebenarnya sejak Astrid kecil tuh udah pernah ya. Misalnya Astrid waktu kecil masih bayi merangkak gitu ya. Itu ada menemu mainan kemudian dimakan. Nah, itu sebenarnya sudah terpapar gitu. Jadi proses-proses itu sebenarnya itu sudah terjadi sejak lahir itu kita sudah terpapar banyak sekali mikroba gitu. Nah, itu sebenarnya contoh kecil lah ya.
mengapa kok anak kecil juga itu ya udah dibiarin aja kotor gitu, maksudnya nggak harus yang steril gitu. Nah itu, jadi paparan awal bisa dari mana saja, tapi selama itu pun dia mengembangkan pembentukan memori, antibodi dan sebagainya, sehingga dia akan lebih kebal. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, tapi Pak ada nggak Pak paparan awalnya tuh yang baru kita terima pas kita udah gede gitu Pak? Oh ya, ya ada sekali. Misalnya sekarang inilah, sekarang kita lagi misalnya orang terkena COVID ini. COVID ini kan virusnya baru ya, jadi baru ada sekarang. Ya, ketika paparan awal antigen itu sebenarnya itu awal ketika itu diterima gitu. Nah, ketika pasien tadi seseorang tadi dia mungkin ketika saat itu jumlah itunya besar, kemudian saat itu juga lemah, maka dia bisa terjadi infeksi. Nah itu. Tapi ketika dia udah sembuh, dia sudah menyimpan memori tersebut. Sel memorinya dia udah ada ketika dia udah recover. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya. Berikutnya, udah ada, selanjutkan sekarang ke toleransi. Nah ini sifat yang ketiga, toleransi diri. Nah ini berbeda dengan yang sebelumnya. Toleransi ini lebih kaitannya dengan kebagian nanti ya, kebagian sistem terkait penting untuk pertahanan penjagaan dari penyakit yang autoimun gitu. Nah, apa itu toleransi diri? Toleransi diri itu artinya keadaan tidak merespon atau unresponsiveness dari sistem tubuh, dari sistem imun tubuh terhadap zat atau jaringan yang memiliki kemampuan untuk ini ya secara umum ya, zat atau jaringan yang dari misalnya adalah self gitu ya, self antigen gitu. Jadi misalnya mengapa kok sistem imun kita atau sel-sel di imun kita kok tidak mengenali kita sebagai benda asing, atau yang kedua misalnya adik-adik makan gitu ya, makan kan suatu benda asing juga kan ya, makanan itu kan benda asing juga, tapi kok ada kita kok biasa aja walaupun beberapa orang ada yang alergi gitu. Terus ada juga kasus toleransi diri terhadap bakteri. Bakteri komensal, tahu ya, bakteri komensal itu adalah bakteri yang ada di usus. Nah, bakteri di usus itu kan sebagai benda asing juga, ya kan? Tapi mengapa kok tidak mengapa kok kita bisa kita bisa berdamai dengan mereka? Kan kita ini di usus kalian, usus kita itu kan bakteri kan bersarang, ya kan, ada E. coli, ada segala macam itu. Tapi mereka hidup damai dengan kita, nah itu. Nah itu karena kita ada di sistem imun kita itu ada toleransi diri gitu. Tapi ketika itu ada break, ada masalah, nah itu bisa menyebabkan gangguan. Gangguan tadi nama umumnya adalah hipersensitivitas gitu ya. Jadi hipersensitivitas itu bisa bermanifestasi ke bentuk alergi. Jadi ada alergi makanan. Kemudian ada hipersensitivitas terkait dengan obat, maka ada alergi obat. Nah berikutnya yang paling umum atau bukan yang paling ini ya, yang paling menakutkan adalah autoimun. Jadi justru sistem imun itu mengenali zat atau jaringan kita sebagai benda asing. Nah itu menimbulkan banyak penyakit yang sangat luas dan beragam. Yaitu adalah toleransi dirinya ada gangguan. Bagaimana toleransi diri itu bekerja? Nah ini caranya. Jadi toleransi ini ada dua bentuk ya, ada bentuk yang sentral atau yang periferal. Nah, sentral toleransi itu terjadi di organ generatif. Organ limfoid generatif kemarin sudah saya jelaskan ada dua, apa dan apa. Itu baca aja apa itu. Di slide saya ada loh. Generatif limfoid organ, contohnya apa? Dua. Timus sama sumsum bone marrow, Pak. Ya, oke ya. Jadi di sana generatif atau primary lymphoid organ itu sama ya. Jadi di sana terjadi proses toleransi. Jadi ada sel-sel yang immature ini, limfosit. Ingat ya, kalau kalian lihat gambar merah dan agak ungu ini, yang merah kira-kira sel B atau sel T? Ini sel B atau sel T?
Ya udah, biasanya kalau di set saya itu atau saya pakai buku Abbas ya. Jadi yang merah itu biasanya sel T. Nah, sedangkan yang ungu ini sel B. Jadi limfosit yang belum matang ini ketika dia mengenali antigen diri atau self antigen secara kuat, maka dia akan dipicu untuk apoptosis. Jadi dia sel-sel yang reaktif tadi itu justru dimatikan ya. Ketika dia reaktif terhadap antigen itu antigen ini secara kuat, maka dia justru di apoptosis. Dia tidak boleh hidup atau berkembang ke berikutnya. Terus kemudian berikutnya atau pada kasus sel B itu terjadi proses editing pada reseptor. Jadi sel B-nya itu diubah supaya dia tidak mengenali, tidak reaktif terhadap self antigen. Nah, kemudian ada dibentuk pula sel Treg gitu ya. Jadi sel T limfosit namanya regulatory T limfosit atau sel Treg. Jadi ini proses yang terjadi di sentral. Nah, kemudian sel-sel yang udah matang ini dia akan lepas ke jaringan ke mana? Ke pembuluh darah vaskuler. Nah, di sana pun terjadi proses toleransi periferal, yaitu terjadi di jaringan perifer. Nah, ketika dia ada mengenali self antigen, ya, lihat ya, recognition of self antigen, maka dia dibuat anergi atau tidak respon tadi ya, atau dimatikan, atau yang aktif tadi ditekan menggunakan si sel Treg. Coba lihat di sini, ketika ada proses yang di atas itu udah apoptosis, tetapi ada juga ya limfosit mature, tapi yang dia itu masih ada yang lolos, nah itu ya, itu mungkin. Nah, maka sel Treg bekerja. Nah, pada orang autoimun tadi, ternyata yang sel T yang tidak abnormal tadi ya, yang masih self reaktif tadi, itu dia mungkin jumlahnya banyak ya yang lolos tadi, sehingga timbullah penyakit autoimun. Ya, untuk toleransi diri ini ada pertanyaan tidak? Silakan. Bapak, kalau faktor yang nyebabin immature jadi mature ini apa, Pak? Sampai dia bisa nggak lolos apoptosis itu, Pak? Oke, jadi sel tadi itu sel yang immature tadi dia ini masih di ini ya, di generatif ya. Proses kepematangan itu ini ada berbagai tahapan yang misalnya ada paparan antigen, ada proses ini ya, ada proses induksi, misalnya ada suatu sitokin atau interleukin tertentu yang nanti membuat reseptornya udah lengkap, kemudian protein-protein di membrannya itu udah lengkap, nah sehingga dia menjadi sel T yang matang gitu. Nah, barulah kemudian dia dilepas. Nah, yang di apoptosis ini adalah sel yang ini yang mengenali self antigen. Jadi ketika ada limfosit yang justru mengenali self antigen, itu dia dipicu untuk mati gitu. Karena dia berbahaya kan kalau dia bisa lolos. Iya. Nah itu dia yang di apoptosis itu yang dia tidak mengikat self antigen, maksudnya secara lemah atau tidak mengikat, dia justru yang dilolosin. Di pihak QC-nya kerjanya di sana. Ketika ada yang reaktif terhadap self antigen, nah ini nggak boleh hidup nih. Ibaratnya itu bakal menjadi musuh ke depannya ya kan, tentara ini bermasalah, ini bakal ke depan itu. Makanya di apoptosis, dimatikan. Ini sel-sel yang recognize self antigen ini. Ya, itu bakal berbahaya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini sekarang kita fokus utama kita kuliah hari ini, kita sebenarnya membahas ini aja ya. Fase respon imun adaptif mulai dari pengenalan antigen, kemudian aktivasi, kemudian eliminasi, kemudian ada homeostasis dan memori. Jadi adalah yang terjadi. Kita lihat di sini ada gambar ini ya. Jadi setelah paparan antara sekian itu ada pengenalan antigen. Ini antigennya, bakterinya di sini atau virusnya. Kemudian ini adalah APC, ini biasanya warnanya hijau. Untuk limfosit T ini merah, kemudian yang B warna ungu ini. Nah, setelah mereka mengenali antigen, ini bedanya ya. Kemarin saya katakan kalau limfosit B naif, untuk limfosit B dia bisa langsung mengenali antigen, tapi untuk limfosit T dia harus mengenali antigen yang sudah dipaparkan lewat APC atau antigen presenting cell melalui molekul MHC. Nah ini ciri khasnya. Nah setelah dia terstimulasi oleh antigen,
dia akan mengalami proliferasi. Nah, proliferasi tadi bentuk ini ya, populasi sel atau klon itu yang memiliki reseptor yang sama disebut sebagai ekspansi klonal. Nah, berikutnya tergantung selnya. Kalau si sel limfosit nanti akan menjadi sel T efektor, kalau limfosit B dia akan menjadi sel plasma. Nah, kalau sel plasma dia yang menghasilkan antibodi. Kemudian untuk si sel T nanti dia bisa menjadi sel T helper, sel T sitotoksik gitu ya. Nah, yang akhirnya nanti berperan pada eliminasi antigen. Nah, untuk yang sel T ini ya, lihat sel T yang merah ini, dia nama responnya disebut sebagai CMI atau cell mediated immunity. Oke ya, nih. Sedangkan untuk yang yang antibodi ini lihat antibodi ya, dia berperan pada imunitas humoral gitu. Tapi intinya sama, keduanya untuk eliminasi antigen. Nah, setelah mereka membasmi dari bakteri atau patogen, dia akan dimatikan juga apoptosis. Barulah terbentuk kemudian akhirnya sel memori. Nah, ini adalah siklusnya. Untuk saat ini silakan ada pertanyaan. Sebelum kita bahas satu persatu nanti ke belakang. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ke bagian sini ya sekarang ya. Nah ini, ke bagian pengenalan antigen. Ini yang di buku nanti di bab 5. Nah, makanya adik-adik sekarang udah boleh buka catatannya. Jadi di sini tentang pengolahan dan penyajian antigen. Kita akan bicara banyak tentang APC atau antigen presenting cell. Ini yang bakal kita bahas ada 3, sel dendritik, makrofag, dan sel B. Kemudian kita juga akan bahas tentang MHC atau histocompatibility major histocompatibility complex atau MHC. Ini ada 2 kelas, ada kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada pengolahan antigen protein. Yang kita bahas hanya antigen protein saja ya, yang melibatkan APC dan MHC tadi. Sebenarnya kan antigen banyak, ada antigen protein, ada antigen ya bentuknya rantai gula dan lain-lain. Tapi yang kita bahas adalah protein ini. Oke, sekarang kita bahas tentang APC. Jadi antigen presenting cell ini adalah sel yang membantu untuk merepresentasikan antigen ke limfosit T naif atau sel B naif. Kita lihat gambarnya di sini. Ini ada 3 sel utama ya. Yang pertama adalah sel dendritik, ada makrofag, dan ada limfosit B atau si sel B ini. Cara mereka mengenali dan pasangannya siapa, dia sangat berbeda ya. Kita lihat. Untuk sel dendritik atau dendritik C ini, dia utamanya adalah memulai respon sel T. Jadi dia dengan kata lain adalah mengaktifkan sel T naif. Oke ya, kita lihat nih. Nih, sel T naif, APC, sel T naif itu kata kuncinya. Ya, jadi di sini mereka akan mengenali antigen, kemudian dia akan mempresentasikan antigen ke molekul MHC2. Nah, barulah kemudian sel T naif tadi bisa mengenali antigen tadi. Nah, akhirnya sel T tadi bisa berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T efektor. Ya, untuk bagian DC di sini ada pertanyaan tidak? Ini udah sering saya bahas ya bagian sini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke makrofag. Nah, makrofag ini berbeda dengan si DC untuk perannya sebagai APC. Makrofag ini menyajikan antigen dalam respon imun di mediasi sel. Tadi ya ada CMI tadi, yaitu menyajikan antigen ke sel T helper CD4 pada situs infeksi. Kita lihat gambarnya. Hijau ingat aja ini makrofag, oke ya. Jadi contohnya makrofag, oke. Makrofag kemarin saya katakan dia ada mengenali antigen, misalnya yang kemarin adalah bakteri TB tadi, tuberkulosis tadi, dia dikenali. Kemudian sama ya, dia akan memfagosit, kemudian dia akan memfagosit dan akhirnya masuk ke ininya. Tapi yang terjadi adalah si sel tadi itu justru antigennya itu tidak bisa dihancurkan oleh dirinya gitu. Jadi malah dia yang terinfeksi oleh bakteri ini gitu. Nah, pada kasus seperti ini dia akan mendapat bantuan, yaitu ya dapat mendapat bantuan dari si sel T helper. Nah, sel T helper ini udah jadi sel T-nya dari sini. Kan tadi T efektor bisa berupa T helper. Nah,
Sel T helper kemudian datanglah mendekati si mikroba ini, mendekati si makrofag yang dia udah punya antigen mikro di intraseluler seperti ini. Nah, kalau lihat gambarnya seperti ini kan berarti suatu ini juga kan, suatu APC juga kan si ininya, si makrofagnya. Ya kan? Iya. Ini adalah suatu APC juga, tapi pasangannya beda. Kalau yang ini DC itu adalah sel T naif, kalau si makrofag pasangannya adalah sel T efektor gitu. Nah, itu bedanya. Nah, apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi adalah sel T efektor dia akan mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin tadi misalnya adalah interferon gamma. Nah, interferon gamma nanti yang akhirnya akan dipakai oleh makrofag untuk membunuh mikroba ini. Paham belum di sini? Paham, Pak. Oke, jadi beda ini ya, beda cerita antara sel DC dan makrofag. Kalau ini untuk kepentingan makrofag tadi membunuh mikroba yang udah terfagosit. Nah, dia dibantu oleh si sel T helper, sel T efektor. Nah, sekarang ke sel B. Sel B ini suatu APC juga, tapi kita lihat perannya pun beda. Di sel B dia menyajikan antigen ke sel T helper CD4 pada organ limfoid sekunder yang merupakan tahap penting untuk keterlibatan sel TH dalam merespon imun humoral. Oke ya, di sini adalah makrofag ke imunitas dimediasi sel atau sel mediated immunity. Kalau di sel B adalah ke imunitas humoral. Kita lihat gambarnya. Ini ada sel B, limfosit B, dia mengenali antigen, kemudian tadi diolah, kemudian disajikan. Nah, kita lihat yang lagi di sini, sel yang di sini itu adalah sel T efektor, sama ya dengan yang si makrofag, bukan sel T naif. Sel T naif adalah urusannya si sel DC. Nah, ini sebenarnya adalah proses yang diperlukan oleh si sel B ini untuk menjadi sel plasma. Oke, masih ingat gambar di sini ya? Iya, sel B lihat nih yang ungu ini, dia efektornya itu kan menjadi sel plasma dan akhirnya sel plasma ini menghasilkan antibodi. Nah, itu ya. Nah, jadi sebenarnya APC untuk si sel B ini untuk kepentingan si sel B dalam rangka menjadi sel plasma yang nanti akan mensekresikan antibodi. Tapi dia di sini perannya sebagai APC karena dia menyajikan antigen ke sel T. Nah, itu. Sel T-nya tapi adalah sel T efektor. Oke, untuk limfosit B ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Oke, kalau saya tanya gini, berarti apa? Sel APC apa yang berperan untuk imunitas humoral? Kayak jawab apa? APC apa? Sel B, Pak. Sel B. Sel B. Ya, ingat ya sel B karena dia ke imun humoral. Jadi menghasilkan sel plasma dan menghasilkan antibodi. Ya, bagus. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah tadi saya ceritakan sel APC-nya, sekarang ke proses awalnya nih. Dari datangnya antigen dan terjadinya aktivasi. Nah, ini coba kalian sambil membayangkan ya. Sambil membayangkan ketika ini terjadi pada adik-adik sekalian. Kita lihat di sini, kita terpapar, kita punya kulit ya. Kita punya saluran gastrointestinal, kita punya saluran napas. Ya, apa yang kita sentuh itu pasti tidak steril dan mengandung mikroba. Setuju ya? Kemudian, apa yang kita makan juga tidak steril, di sana pun ada mikroba. Jadi mikroba pun masuk ke kita lewat ke sini. Kemudian, apa yang kita hidup pun sama, dia tidak steril sehingga itu pun banyak mikroba. Nah, sebenarnya ini adalah pintu masuk utama mikroba ke dalam kita, ke dalam tubuh kita. Nah, atau ceritanya lain di sini. Ketika adik-adik di sini ada tertusuk paku gitu ya, misalnya ya, tertusuk jarum. Nah, ternyata jarumnya tadi juga itu mengandung bakteri sama. Berarti di tangan kita ini ada goresan, akhirnya bakteri bisa masuk. Nah, sekarang kita agak masuk ke dalam nih. Di sini, di permukaan tadi itu, di permukaan kulit atau di permukaan si usus, kemudian di pernapasan, ini kita lihat, ini ada sel epitel ya, ada sel epitelial. Nah, di sana ternyata apa yang terjadi? Ada namanya APC, ini ada sel dendritik ya.
Jadi sel dendritik ini udah emang bersarangnya di sana gitu. Sel dendritik itu udah nungguin karena dia sebagai penjaga depan gitu ya. Jadi sel dendritik udah nongkrong di sana. Ketika ada bakteri yang masuk, kita pasti terpapar bakteri tiap hari ya. Jadi emang ini nggak usah kaget, kita emang tiap hari terpapar bakteri gitu. Tapi nggak masalah, di sini ada dendritik. Nah, sel dendritik ini dia akan mengenali si antigen tadi melalui reseptornya. Kemudian dia akan detach, jadi dia akan lepas gitu ya. Jadi dari luar sini dia akan masuk ke dalam gitu. Nah, jadi sel dendritik ini dia akan migrasi gitu ya, migrasi ke namanya adalah nih. Kalian tahu ya ada pembuluh apa itu? Limfe ya. Kan ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe. Nah, dia bisa bisa ke pembuluh limfatik atau pembuluh darah. Akhirnya si DC tadi dia akan menuju ke namanya situs ini, namanya yang penting adalah nodus limfe. Ingat ya, nodus limfe atau kelenjar getah bening. Ini gambarnya sama ya, seperti ini. Nah, kita lihat kalau yang dari tarangan tadi dia akan bermigrasi ke sini, dan di situ ingat ya, kemarin ada nodus limfe yang di bagian armpit ini. Kemarin si Asid jauh gitu ya, ada bagian yang di armpit sini. Jadi dibawa ke nodus limfe terdekat. Nah, sekarang apa yang terjadi di sana? Nah, lihat, ini adalah gambaran nodus limfe. Di sini nodus limfe. Sekarang gambar yang ini kita lihat. Ini kan di sel dendritik mau mengenalkan antigen ke sel T naif, ya kan? Nah, jadi prosesnya ini ternyata ini terjadi di nodus limfe. Jadi kalau saya tanya di manakah sel T naif bersarang atau nongkrong, ternyata sel T naif itu dia sebenarnya berputar-putar ya, dia bermigrasi ke seluruh tubuh si sel T tadi itu. Cuma ketika di sini kok ada yang menarik perhatiannya dia, nah ini sel T naif ini ibaratnya si sel dendritik dia bawa umpan ya, bawa umpan. Umpan yang ditangkap dari kulit, gastrointestinal atau saluran pernapasan. Nah, ternyata ibaratnya mungkin ada cewek cantik gitu ya, sel T naif ini masih bujang, kemudian dia tertarik sama antigen di sana gitu. Ternyata setelah dicoba-coba cocok gitu reseptornya dengan si antigen tadi yang setelah dipaparkan, disajikan oleh si dendritik tadi gitu. Nah, akhirnya sel T ini akhirnya udah nggak perawan lagi gitu. Jadinya dia akan aktif. Nah, akhirnya si sel T ini akan menjadi sel T efektor, menjadi sel T helper, atau menjadi sel T sitotoksik tadi. Nah, kejadiannya sama di sini. Jadi si sel DC menyajikan antigen, kemudian sel T naif tadi dia akan menjadi sel T yang fungsional, menjadi sel T efektor. Nah, sekarang silakan kalian kalau ada pertanyaan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang tadi seperti Bapak jelaskan kan, kalau si sel T naif itu ketemu dendrit itu lebih banyak di nodus limfe. Itu posisinya kan dekat armpit itu. Itu ada hubungannya sama kita vaksinasi di lengan nggak, Pak? Oh, ya mungkin bisa jadi ya Hans. Tapi intinya kalau yang vaksinasi itu ini aja dia kan ini ya, dia bukan di pembuluh darah gitu. Jadi dia emang bukan di pembuluh darah gitu ya, bukan intravena gitu. Ya mungkin bisa jadi ya. Jadi saya malah belum mikir ke sana. Jadi supaya nanti sel apanya bisa langsung migrasi ke sini. Si bakterinya bisa langsung dibawa ke nodus limfe terdekat. Ya bagus, boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan, ada pertanyaan di bagian sini. Ini ya, jadi adik-adik membayangkan seperti apa yang terjadi dalam tubuh kita ya, sehingga tidak awang-awang. Jadi lebih real gitu. Jadi tidak abstrak. Ini sebenarnya imunologi itu ilmu yang menarik. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ini kan yang sel dendritiknya itu ketemu sama sel T-nya itu kan, tapi kan sel T-nya itu kan kayak bermigrasi di seluruh tubuh ya, Pak. Nah, berapa lama sih Pak kayak buat sel T sama dendritik itu saling mengenali satu sama lain? Apa langsung immediately gitu atau ada proses pengenalannya dulu gitu, Pak? Oh, ini ya berapa lama
Intinya ketika kan gini ya, setiap si sel T kan dia punya reseptor gitu. Nah, selama dia belum ketemu sama yang cocok dengan dia akan berputar terus, bersirkulasi terus gitu. Tapi kalau ketika ibaratnya gini lah ya, ada satu tentara, dia ada gardu-gardu gitu, ada gardu 1, gardu 2, gardu 3 gitu. Nah, gardu tadi anggap aja sebagai tempat, ini sebagai nodus limfonya. Dia ketika di gardu 1 yang di sini, dia nggak ketemu, dia pindah ke sini. Di sana ternyata ada yang cocok sama dia, reseptornya ada yang cocok. Nah, makanya dia ini bisa aktif menjadi tentara beneran gitu. Ketika dia nggak cocok, ya dia akan bersirkulasi lagi ke sini gitu. Ya tergantung dari ada antigen atau nggak cocok dengan dia. Oh, tapi itu kayak nyocokinnya gitu immediately nggak sih Pak? Langsung gitu? Iya. Jadi langsung ketika dia cocok, dia pasangkan di ibaratnya ini, cocok, ya dia langsung aktif. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah ini titik kritis ya, ini yang perlu dipahami. Jadi kejadian seperti itu gitu. Jadi sering itu tidak tergambarkan bahwa kejadiannya itu ada di nodus limfe, kemudian limfosit itu justru yang beresirkulasi, kemudian ketemu sama antigennya yang dijadikan oleh dendritik. Nah itu yang sering miss di sana. Nah ini saya coba untuk tekankan bahwa kejadiannya seperti itu. Oke, jika tidak selanjutkan, sekarang kita masuk ke molekul tadi MHC. Coba kalau di gambar ini, kalian bisa menunjukkan nggak MHC-nya yang warna apa di sini? Si sel DC ini. Sel DC kan punya MHC. Nah, apa warnanya MHC di sana? Yang hijau. Yang hijau, oke ya, ini lihat. Yang hijau ini adalah MHC. Jadi MHC ini dia berada di membrannya di sel dendritik. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Ya, ini adalah MHC kelas 1 dan 2. Coba, kalau ada struktur seperti ini, kalian lebih prefer mana? Yang 1, 2 itu yang kiri atau yang kanan? Yang 1 yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang 1 yang kanan, yang kakinya 1 apa 2? Kakinya 1. Ya gampang ya, MHC 1 itu kakinya 1, MHC 2 kakinya 2 gitu. Jadi 2 yang menancap ke membran itu. Jadi mudah diingat. Nah, kalau si APC tadi dia punya MHC berapa dia? MHC-nya apa kalau APC? MHC 2, Pak. MHC 2. Berarti ini yang dimiliki oleh si APC. Apakah semua sel punya MHC kelas 2? Enggak, Pak. Enggak. Jadi MHC 2 itu hanya dipunyai oleh sel-sel APC terutama ya. Sedangkan untuk MHC kelas 1, nah ini beda. APC hampir semua sel yang berinti dia punya MHC kelas 1. Nah itu bedanya ya. Jadi bedanya ekspresi MHC, kalau MHC kelas 2 dia utamanya dipunyai hanya oleh APC, sedangkan untuk si MHC kelas 1 itu hampir semua dipunyai oleh sel yang berinti. Itu bedanya. Nah, bedanya lagi untuk si mananya, oke saya lanjutkan aja. Nah ini sekarang ke mekanisme pengolahannya. Udah siap? Ini kita belajar dari MHC kelas 2 dulu ya, yang kita bahas yang bakteri tadi. Kita lihat. Ini adalah gambar apa yang gede ini, yang warna coklat ini si Abbas gambar apa ini? Terjadi di sel apa? Apa ini? Sel apa ini dari ujung sini sampai ujung sini? Sel APC ya, ini APC. Ya, kita lihat ada antigen yang di uptake, kemudian dia dimasukkan ke vesikel, kemudian dihancurkan. Nah, kalian tahu ya di sini ada namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu adalah organel yang dia itu dalam penting pada modifikasi protein. Jadi di sana ternyata retikulum endoplasma, kalian tahu ya retikulum endoplasma itu ada yang retikulum endoplasma kasar. Nah, RE kasar itu ada ribosom. Nah, ribosom ini yang
sintesis protein. Nah, nanti protein tadi itu akan dibantu oleh chaperone. Nah, dia akan dibentuk menjadi 2 gini. Nah, ini adalah MHC2. Nah, ini ya, kakinya 2 ya, MHC2. Nah, selama proses dari retikulum endoplasma ke sini, ke bagian sini ya, dia akan disisipi dulu dengan II ini ya. Nah, II tadi berarti ini kan nanti yang lubang yang bakal dikenali untuk antigen, tapi kayak disegel dulu ya. II ini disegel dulu. Nah, kemudian dibawa ke Golgi, akhirnya ke vesikel ekstrositik. Nah, di bagian sini kita lihat ada fusi, lihat ya. Di lisosom ini lihat si MHC tadi, si II-nya tadi akan dilepas. Oke ya. Nah, kemudian barulah si antigen tadi masuk ke sini. Menggantikan segel tadi. Nah, inilah yang kemudian dibawa ke membran, akhirnya dipasanglah struktur seperti ini. MHC kelas 2 membawa peptida, potongan dari si antigen ini. Nah, dari sini sampai sini, paham belum? Apa fungsinya yang HLA-DM itu untuk apa, Pak? HLA itu ini ya, ini HLA itu human leukocyte antigen. Jadi HLA itu sebenarnya sama dengan MHC. Cuma HLA itu punyanya manusia saja. Kalau MHC itu nama umum. Kalau yang itu, Pak, yang I-nya itu kan lepas. Itu tuh dilepasinnya pakai apa, Pak? Ya selama udah ada ini ya, sudah ada protein ini juga tuh, ada klip gitu ya. Saya juga kurang tahu fungsi klip ini apa spesifiknya. Tapi nanti ada berbagai proses yang kompleks ini sehingga nanti ada proses penggantian si II itu dilepas kemudian digantikan oleh si peptida dari antigen tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kemarin kan disuruh ngerangkum ini kan ada kesinggung juga nih yang HLA-DM. Nah, itu katanya kan di buku disanding, itu maksudnya di mana ya, Pak? Disanding di apain ya, Pak? Oh gitu ya. Oke. Nah, itu di bab 5 ya. Saya buka. Oke, bentar. Ini saya record belum, tulisannya udah ada recordnya. Sudah, Pak. Oh, syukurlah. Takut lupa. Bentar ya. Coba kalimatnya dibacakan lengkap, Mas. Saya itu kemarin langsung saya bikin jadi 3 gitu, Pak. Jadi kalau MHC kelas 2 itu disanding oleh 3 gen. Itu ada HLA-DR, HLA-DP, sama HLA-DQ. Oke, ya. Ya, disandi itu artinya dikodekan. Jadi HLA-DM-DR tadi itu adalah gen. Nanti gen yang menyandi dari si MHC kelas 2-nya. Jadi itu disandi artinya. Cuma yang HLA tadi khusus pada mana? Pada manusia. Kalau yang pada yang lain umumnya itu namanya MHC. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya, dia ada pembagian juga lebih spesifik lagi emang DM, DQ, DR. Itu yang buat pada manusia tadi saya bilang. Oke, silakan bertanya lagi. Kalau nggak ada, saya lalu ke sini. Kita lihat ya, ini sudah disajikan lewat MHC. Ini adalah peptidanya. Nah, kemudian ini ya si limfosit naif tadi. Nah, dia bisa mengenalin. Nah, ini ada molekul lain ya, namanya CD4. Kalau si sel T helper kan si sel T itu ada CD4 di 8. Nah, untuk yang APC ini dia adalah yang CD4. Nah, dia ada ikatan juga ke MHC-nya. Nah, setelah ikatan ini terjadi, akhirnya sel T naif tadi akan aktif menjadi proliferasi dan diferensiasi menjadi sel T efektor. Sekarang kita masuk ke sel ke pengolahan antigen melibatkan MHC kelas 1. Tadi MHC kelas 1 saya katakan dia adalah dipunyai oleh semua sel. Jadi kita lihat di sini ini tidak harus APC ya. Kita lihat misalnya ada sel yang terinfeksi oleh virus atau sel kanker gitu ya. Ini kan sel-selnya berarti patogennya itu kan berarti sudah ada di sel tersebut ya kan.
Nah, misalnya ada viral infection, dia memasukkan materi genetiknya, kemudian ke ini ya, ada proses translasi dari protein virus tadi. Nah, kemudian atau ini ya apa yang bakteri pun sama, dan di akhirnya ini akan dipecah, akan dihancurkan tuh ya. Jadi akan dipecah gitu. Nah, ada namanya adalah si proteasom. Nah, proteasom itu dia adalah yang suka motong-motong itu ya, protein gitu. Nah, akhirnya menjadi peptida. Nah, peptida kemudian akan dimasukkan ke ini ya, ke retikulum endoplasma. Ini ada transporter yang membantu masuk. Ini ada protein ERAP ini yang membantu kompleks tuh ya. Intinya nanti dia akan diinikan ke MHC kelas 1. Ini kan kalian dari identifikasi ya, di sini adalah MHC kelas 1, ini kakinya 1. Kemudian peptidanya dimasukkan ke sini, kemudian dia dibawa ke Golgi, nah kemudian baru ke vesicle exocytic, nah akhirnya terus, nah ini dia dipajang di luar. Nah, MHC kelas 1 dan peptidanya. Nah, untuk yang di sini, yang kelas 1, yang sel T yang bisa mengenalinya itu beda. Ini adalah sel T yang golongan yang kelas CD8. Kalau yang tadi kelas 2 adalah sel D4. Nah, itu bedanya. Ada pertanyaan nggak terkait sini? Jadi ada pasangannya ya, kelas 2, kelas 1, siapa limfositnya yang teraktivasi. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Sekarang ini udah beres, sekarang kita masuk ke bagian aktivasinya, bagian 2. Jadi di sini sel yang sudah bertemu dengan si antigen dan melalui MHC-nya, dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. Nah, gimana prosesnya? Nah, ini proses lebih detailnya ya. Kita lihat. Ini adalah nodus limfe yang saya bilang tadi ya. Kemudian ini ada sel dendritik yang menyajikan antigen lewat MHC. Kemudian ini ada sel T naif. Atau jika APC-nya adalah si sel B, maka ini adalah sama ya sel T juga gitu. Nah akhirnya setelah mereka ketemu sama antigen yang disajikan oleh APC ini, lihat mereka berdiferensiasi dan berproliferasi jadi banyak gitu ya. Nah, kemudian, nah ini adalah proses aktivasi yang akhirnya nanti dari sini dia akan keluar juga dari nodus limfe keluar gitu ke situs infeksi. Jadi misalnya dia yang sel T naif tadi, yang sudah jadi sel efektor tadi, dia akan menuju ke kulit yang kena jarum tadi misalnya, atau sel ini akan datang ke usus jika di sana terjadi ada infeksi, atau ke saluran pencernaan lain atau pernapasan gitu ya. Jadi dari nodus limfe tadi ke tempat situs infeksi. Nah, dari proses nodus limfe ke sini ada bisa dibayangkan ya, adik-adik ya. Jadi dia akan menuju ke sana sel T vektornya. Nah, kita lihat lagi dulu ya, sel T limfosit naif itu dia berputar-putar gitu ya. Buktinya dia dari gardu pertama ke gardu kedua, nah dia masuk ke sini ketemulah dia cocok gitu. Jadi begitu resirkulasinya. Limfosit T muter-muter, dia ada yang cocok, kemudian udah ada yang cocok, aktif, kemudian barulah dia ke situs infeksi. Nah, sekarang bagaimanakah aktivasi itu terjadi? Nah, ini lebih detailnya lagi ya. Jadi dalam sel T, aktivasi sel T naif, ini ada penting namanya adalah peran kostimulator. Oke ya. Kita lihat di sini. Ini adalah APC yang masih istirahat ya. Ini ada juga sel T naif. Nah, ketika ada APC tadi diaktifasi oleh mikroba, dia akan segera mensekresikan namanya adalah molekul kostimulator. Nah, lihat. Kostimulator yang dimiliki itu bernama namanya B7. Ingat ya, B7. Kemudian, nah, B7 ini adalah molekul kostimulator yang dia punya pasangan pada si sel T-nya adalah CD28. Nah, jadi katanya itu tidak hanya MHC dan TCR, tidak, tapi juga butuh kostimulator, yaitu antara B7 dan CD28. Nah,
Kalau udah ini berikatan, barulah kemudian dia bisa aktif gitu ya. Nah, setelah dia aktif, dia juga mengeluarkan sitokin penting, yaitu namanya IL-2. Nah, IL-2 itu adalah sel sitokin yang berperan pada proses perbanyakan ya. Jadi dia itu memicu proliferasi, perkembangbiakan. Adik-adik lihat, siapa yang mengeluarkan dan siapa yang menerima dari IL-2 ini? Tanda panahnya lihat, itu ke siapa itu? Yang mengeluarkan sel dendritik ya, Pak? Bukan, lihat gambar tanda panahnya, warna merah ini. Lihat. Sel Pak. Yang mengeluarkan si sel T. Kemudian yang menerima tanda panahnya lihat tuh. Itu ke siapa dia? Lihat, tanda panah kan ke sini. Nah, dia ke dirinya sendiri gitu. Jadi ini disebut sebagai persinyalan autokrin ya. Jadi untuk dirinya sendiri. Nah, akhirnya si sel T tadi dia distimulasi untuk terus berproliferasi menjadi banyak. Nah, itu makanya tadi saya bilang ada ekspansi klonal gitu ya. Nah, karena ada peran IL-2. Nah, karena ingat IL-2 penting di sini sebagai sinyal untuk pertumbuhan dan ekspansi klonal. Itu yang saya maksud IL-2 di sini. Oke ya. Oke, jadi slide ini jadi yang bisa dipahami adalah untuk aktivasi sel T naif dia butuh kostimulator ikatan dari B7 dan CD28, B7 pada APC dan CD28 pada sel T-nya. Kemudian dikeluarkan namanya IL-2 yang sebagai sinyal proliferasi. Itu ya si slide ini pentingnya di sana. Nah, barulah kemudian si sel T yang tadi berikatan, tadi ada B7 ya, CD28, TCR, antigen MHC. Kemudian dia akan berdiferensiasi. Nah, ini berdiferensiasi untuk yang sekarang saya bahas menjadi sel efektornya ini ada 4 ya. 4 atau 3 boleh. Pertama lihat ada sel T apa? Ada sel T helper 1. Kemudian ada sel T helper 2. Kemudian ada sel T helper 17, ada lagi sel Treg. Nah, selain tahu efektornya apa saja, yang perlu kita ingat lagi itu adalah apa sitokin yang dikeluarkan. Kita lihat, ternyata TH1 dia mengeluarkan interferon gamma. Sedangkan untuk TH2 dia mengeluarkan IL-4, IL-5, IL-13. Ingat untuk sel TH17 dia utamanya adalah IL-17. Nah, oke ya. Untuk Treg dia adalah TGF beta dan IL-10. Oke. Jadi ini kalau yang ini udah jadi tentara fungsional tuh ya, ini udah tentara beneran. Nah, dia bisa mengeluarkan sitokin ini. Nah, sitokin ini nanti yang dipakai untuk melawan mikroba atau bukan melawan mikroba, untuk membantu sel-sel yang lain. Kalian masih ingat nggak? Tadi ada sel makrofag yang terinfeksi oleh bakteri. Masih ingat nggak? Pada infeksi apa tadi saya contohkan? Masih Pak, masih ingat. Ya, di bagian sel infeksi TB. Tadi kan interferon gamma-nya yang dipakai oleh si makrofag untuk bisa membunuh bakteri intraseluler. Nah, ini adalah bantuan dari sel T helper 1. Oke ya. Ya, sedangkan untuk sel TCD8 ini berbeda ya. Jadi sel TCD8 tadi adalah yang sel TCD4. Nah, untuk yang sel TCD8 ini bisa 2 ya. Jadi dia tetap ada yang butuh bantuan sel TCD4 plus juga untuk bisa mengaktifkan si sel TCD8 yang warna biru ini ya. Jadi dia tetap butuh kostimulator, tapi dia butuh sitokin juga. Sitokin tadi yang dihasilkan oleh si sel T helper gitu. Akhirnya CTL yang berdiferensiasi. Atau bantuan lain dari sel CD4 itu berupa molekul lain ya, ada CD40 dan CD40L. Nah, nanti yang membuat ini sel dendritiknya semakin aktif dan akhirnya melakukan sitokin yang membuat nanti si sel TCD8-nya juga berdiferensiasi. Jadi untuk CTL diferensiasinya dia masih dibantu oleh si sel T helper. Jadi ada perbedaan di sana.
Sekarang ringkasan aktivasi limfosit. Coba silakan, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Siapa volunteer untuk bisa bantu menjelaskan rangkuman yang sudah saya ceritakan tadi. Silakan dibaca, dipahami 1 menit, kemudian diceritakan. Kalau udah siap langsung itu. Langsung ceritakan coba. Mungkin yang limpa boleh kita abaikan dulu, jadi kita fokus ke yang bagian APC dan yang udah kita jelaskan saja ya. Yang limpa tidak dijelaskan, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Di nomor 4 dan apa yang nomor bagian limpa itu spleen ini tidak usah, nggak apa-apa. Bapak, saya mau nyoba. Oke ya, silakan. Dari nomor 1 ada apa di sana? Jadi nomor 1 tuh ada sel T naif yang bermigrasi dari seluruh tubuh. Terus yang kalau 2 itu mikrobanya tuh masuk ke site of infection. Terus dikembangin sama si dendritik, terus dibawa ke nodus limfe. Nanti sampai nodus limfe, sel T naifnya itu bakalan berikatan sama sel dendritik ini, terus akhirnya dibunuh. Siapa yang dibunuh? Mikrobanya, Pak. Oh, ini baru nomor di sini. Ya kan? Terus nomor 45-nya belum. Berarti masih itu, Pak, masih berikatan. Nanti dari yang berikatan itu terus ini apa? Dihasilkan. Terus menghasilkan limfosit T effector dan antibodinya, Pak. Oke, nah berikutnya lari ke nomor sini. Lalu setelah dihasilkan, dia itu bermigrasi dan mengirimkan antibodi ke site of infection tadi yang terinfeksi sama mikroba. Oke, nah jadi pembunuhan tidak terjadi di sini. Ya, Pak. Jadi, Pak. ya nggak apa. Jadi pembunuhan itu terjadi, tapi pas situs infeksinya gitu. Jadi ibaratnya gini ya, dikembalikan lagi ke tempat di mana dia ditangkap. Jadi ibaratnya kalau kalian belajar lihat film-film perang gitu ya, itu ada satu musuh ditangkap, ya kan? Satu musuh ditangkap oleh dendritik. Dendritik cuma cukup bawa 1 saja dia tuh, bawa 1 dia. Nah ini, ibaratnya si musuh ini dia kayak diinterogasi gitu ya, kemudian ditanya-tanya. Nah akhirnya udah ketemu kuncinya nih. Nah pasukan banyak ini baru datang ke tempat perang tadi gitu. Jadi ini diculik. Ini tidak dibunuh, dia tetap, ya maksudnya pembunuhan tidak terjadi di sini. Nah tapi dia dimanfaatin gitu ya. Jadi ditanya-tanyain, diinterogasi, terus akhirnya dibawalah yang udah beneran tadi, yang dia tentara ini bakal bisa mengenali dia. Nah akhirnya dibawa ke situs perang gitu. Di sini kan bakterinya banyak di sini. Nah itu infeksinya. Ini jadi pertempuran di sana. Paham belum? Ya menarik ya sebenarnya. Kalau belajar imunologi itu paham, Pak. Ya seperti belajar ilmu perang. Taktiknya canggih. Oke ya, bisa saya lanjutkan. Sekarang ke fase berikutnya, yaitu adalah eliminasi antigen. Oke, di dalam eliminasi antigen ini ada 2 cara, yaitu ada cara cell mediated immunity (CMI) ini atau imunitas humoral. Sel mediated tentu diperankan oleh sel, untuk yang humoral diperankan oleh si antibodi. Kita lihat kejadiannya gimana untuk sel mediated immunity. Jadi untuk sel mediated immunity tadi diperankan oleh si sel T helper atau si sel T CTL. Oke ya, 2 ini pemerannya. Yang terjadi adalah ini sel T helper dia akan membantu sel, misalnya adalah makrofag yang udah memfagosit, kemudian dibantu oleh T helper, kemudian bakterinya itu akan mati. Nah itu. Sekarang pertanyaan saya gini,
apa yang diberikan sel T helper untuk si sini? Sitokin apa tuh maksudnya? Udah saya katakan tadi. Sitokin apa yang diberikan oleh sel T helper kepada makrofag yang terinfeksi, yang memfagosit? IFN, Pak. Iya, ini FN apa yang lengkap? Interferon gamma, Pak. Oke, bagus ya, interferon gamma ya. Jadi gamma, Pak. ya, interferon gamma, si T helper ngasih interferon gamma ke sel sini, akhirnya dia bisa membunuh, biak mati itu ya. Kemudian ada lagi yang CMI, itu ada CTL. CTL ingat aja yang berwarna biru ya. Nah, untuk si CTL ini dia bekerjanya, dia itu adalah memicu apoptosis gitu ya. Jadi sel yang terinfeksi tadi udah di apoptosis gitu. Jadi mati semuanya. Sedangkan untuk yang imunitas tumoral, limfosit B-nya dia mengeluarkan si antibodi, yang antibodi nanti bisa menetralkan si mikrobanya. Ini garis besarnya. Sekarang kita masuk ke sel T helper. Nah, kita lihat. Ini ada sel TH naif ya. Ini belum jadi apa-apa. Ini masih sel TH naif. Dia bisa menjadi sel TH1 atau menjadi sel T helper 2 tergantung dari sitokinnya apa gitu ya. Nah, T helper menjadi T helper 1 dia karena distimulasi oleh IL-12. Kalau T helper menjadi T helper 2 itu karena ada stimulasi IL-4. Nah, T helper 1 nanti dia mengeluarkan apa tadi yang saya bilang, nih lihat ya, ada interferon gamma. Nah, interferon gamma tadi ya, yang nanti bisa membantu makrofag untuk membunuh mikroba intraseluler. Paham belum di sini gambar yang atas? Sudah saya ulang-ulang ini. Paham ya? Oke, sekarang ke bawah ini belum. Nah, yang TH2, dia mengeluarkan IL-4, IL-5, 6, 10, 13. Nah, ternyata ini adalah penting untuk untuk ini ya, membantu sel B ini bentuk IgE gitulah. Kalian tahu ya kalau IgE itu kata kuncinya dalam proses apa? Ya alergi ya, sehingga sebenarnya pada proses ini alergi dia diperankan banyak oleh si T helper 2 gitu. Nah, sama untuk eosinofil dia ke anti cacing. Jadi kalau saya tanya patofisiologi dari alergi, sel T helper apa yang terlibat? Helper 2. Helper 2. Oke. Sitokin apa yang dihasilkan atau sitokin apa yang terlibat pada alergi utamanya? IL berapa? IL-4. IL-4 ya. Ya, IL-4. Antibodi apa yang terlibat pada alergi utamanya? IgE. Oke, ya. Udah paham ya sekarang ya. Apa perbedaan TH1 dan TH2? Kalau TH1 kata kuncinya tadi sitokinnya apa? Interferon gamma. Interferon gamma, oke. Makrofag tadi intraseluler. TH2 tadi adalah IL-4, sel B, IgE, alergi, cacing. Itu kata kuncinya, jangan sampai lupa. Nah ini tadi berarti kalau sekarang kalian lihat gambar ini sudah sangat jelas belum? Lihat, ada sel apa ini? Dendritik. Ini sel T naif. Menjadi sel TH1, TH2, TH17. Sekarang kita lihat. TH1 interferon gamma, jelas ya. Kemudian reaksi imunnya aktivasi makrofag, oke. Pertahanan tubuh terhadap mikroba intraseluler, paham. Tapi juga dia terlibat pada penyakit. Nah, ini adalah penyakit, contoh adalah penyakit autoimun atau penyakit kerusakan jaringan. Jadi dia punya dua sisi ya. Dia punya pertahanan, tapi juga dia juga terlibat pada banyak penyakit. Nah, untuk TH2, kata kuncinya sitokinnya ya udah anggap aja IL-4. Kemudian dia akan aktivasi sel emas, kemudian eosinofil, tadi ya ada produksi IgE. Nah, pada pertahanan tubuh dia terlibat pada pertahanan cacing, tapi juga dalam penyakit terlibat pada penyakit alergi. Nah, untuk TH17 ini belum saya jelaskan. Sel TH17 utamanya kita lihat tuh, ada sitokinnya adalah IL-17A. Kemudian reaksi imunnya adalah inflamasi neutrofilik. Kemudian pertahanan tubuh terhadap bakteri ekstrasel dan jamur. Kemudian adalah penyakit pada autoimun spesifik organ. Nah, ini adalah rangkumannya. Sekarang kalian udah tahu ya, udah bisa membedakan
apa perannya TH1, TH2, TH17 pada pertahanan tubuh, juga pada penyakit dan sitokin penandanya. Silakan di screenshot boleh, kalau di buku juga ini ada. Oke, selanjutkan ya. Ini udah saya lewati tadi, ada interferon gamma, kemudian si makrofagnya bisa membunuh si patogen yang ada di dalam sini. Kemudian untuk si T helper 2 sama dia ada cacing, kemudian si T helpernya tadi ada IL4. Nah, IL4 tadi yang nanti akan mengaktifkan berbagai fungsi efektor, misalnya IL4 ke produksi IgE atau aktivasi eosinofil atau sekresi mukosa, ya nanti penting untuk pembasmian cacing. Kemudian untuk T helper 17 tadi menginduksi inflamasi neutrofilik. Jadi bakteri fungi tadi adalah musuh yang ditangani. Kemudian dia mengeluarkan namanya IL-17. Nah, IL-17 nanti yang berperan pada inflamasi atau fungsi pertahanan. Ya, udah ketemu ya sekarang ya, ada TH1, TH2, 17. Sekarang ke CTL. Nah, CTL ini tadi yang saya gambarkan warna biru ya. Untuk CTL ini dia adalah cytotoxic. Jadi lebih pada pembunuhannya itu beda. Nah, kalau dia CTL, dia itu bisa membunuh langsung ya. Jadi CTL ini sakti. Karena dia ada sel target, kemudian dia diikat. Nah, kemudian kita lihat sel T ini dia mengeluarkan namanya granul sitotoksik. Nah, jadi kita lihat di sini ketika dia berikatan sama si sel target, dia ada molekul LFA1, ICAM1 ini adalah interaksi yang terlibat, dan sel T CTL ini dia proteinnya adalah CD8. Nah, berikutnya kita lihat lebih detail apa yang terjadi pembunuhan ini oleh si sel CTL. Kita lihat, ini ada gambar CTL dan sel targetnya. CTL punya granul, saya bilang. Nah, kita lihat, ini kalian bayangkan dari atas ke bawah ini, bisa bayangin nggak? Ini ada berwarna ungu dan berwarna orange di sini. Ini adalah apa ini? Ada sinaps imunologi ya, atau celah antara membran dua sel. Bisa dibayangkan nggak di sini? Ya, ini dua sel berbeda ya. Ya, kita lihat. Si CTL dia punya granul. Nah, isinya adalah granzim dan perforin. Ingat-ingat ya dua ini ya. Jadi si CTL punya dua, perforin dan granzim. Nah, apa perannya? Kita lihat. Ternyata si perforin dia tuh menyisip ke membran targetnya. Kita lihat. Jadi dia menyisip ke membran target. Nah, jadi kayak membentuk ini ya, jalan, kayak membentuk pori gitu. Kita lihat berikutnya ada perforin dan kemudian granzim. Granzim itu yang warna titik ini ya, titik ini. Nah, granzim kemudian yang akan masuk ke lewat pori tadi, lihat tuh, kan? Nah, jadi dia bisa masuk ke membran target melalui si perforin tadi. Nah, granzim masuk ke sitoplasma. Nah, akhirnya si granzim tadilah yang memicu apoptosis pada sel target gitu ya. Jadi kalau utamanya ini misalnya pada sel yang terinfeksi atau sel kanker gitu ya. Sel kanker itu kan dia harus dibunuh, sehingga proses pembunuhannya utamanya lewat CTL. CTL mengeluarkan enzim perforin dan granzim. Ya, silakan ada pertanyaan. Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Oke, apa ini? Berikutnya ke humoral, ya belum habis ya ternyata. Masih kuat nggak kalian? Pak. Masih ya, ya. Materi kita emang padat dan ini ya, padat sekali hari ini. Tapi nggak apa-apa, itu lagi selesai. Berikutnya tadi udah saya ceritakan tadi, immunity apa tadi yang saya ceritakan? Ini kan humoral. Sebelumnya saya cerita apa tadi? Mediasi sel. Ya, cell mediated immunity ya. Sekarang kita masuk ke humoral. Kalau kalian ingat humoral berarti ingat apa? Antibody. Antibody, oke ya. Ingat antibody ya. Oke, udah siap? Lanjut ya. Nah ini, untuk si sel B, dia tidak antigennya itu tidak lebih luas ya.
Jadi dia tidak hanya melulu protein, tapi dia juga bisa mengenali polisakarida. Nah, itu kata kuncinya. Kalau si sel tadi itu, APC tadi, dia yang dendritik tadi dia utamanya adalah protein, tapi untuk yang si sel B, dia antigennya polisakarida pun dia dikenali. Nah, itu perbedaannya dari antigennya. Lanjut. Nah, ini sekarang yang terjadi aktivasi respon imun pada si sel B ya. Kita lihat sel B matang dalam keadaan istirahat memiliki reseptor IgM+ dan IgD. Jadi reseptornya itu adalah berupa antibodi yang terikat membran. Kemudian ada antigen. Nah, untuk menjadi aktif kita lihat dia butuh stimulasi dari sel T helper. Jadi sel T helper itu banyak pahalanya ya. Dia bisa bantu ke siapa-siapa. Tadi yang T helper 1 tadi kan membantu makrofag, kemudian di bagian sini dia membantu si sel T helper, membantu sel B. Nah, ini bantuan dari sel T helper. Nah, setelah dia diaktifkan oleh antigen dan dibantu oleh si T helper atau stimulus lainnya, barulah kemudian dia mengalami proliferasi. Nah, menjadi prosesnya disebut sebagai ekspansi klonal gitu ya. Nah, kemudian sel yang sudah berproliferasi tadi, berikutnya dia akan menjadi sel plasma gitu ya. Akan menjadi sel plasma yang nanti misalnya sel plasma di sini dia akan mensekresikan antibodi IgM. Oke ya. Kemudian ada juga nih proses tambahan lain ketika dia udah fase ini. Sel plasma tadi itu juga bisa mengalami isotype switching. Tadi perpindahan kelas ya. Jadi dari IgM ke IgG itu setelah aktivasi bisa ke arah ke sana. Terus ada juga namanya maturasi afinitas. Jadi maturasi afinitas dia reseptornya itu lebih ini ya, lebih tinggi gitu. Lebih kuat gitu ya. Terhadap antigen. Jadi high affinity IgG. Jadi IgG kalau sudah melewati maturasi afinitas, dia lebih kuat itunya performanya. Nah, kemudian terakhir dibentuklah sel memori. Jadi ini adalah empat output dari aktivasi sel B. Bisa sel plasma memberikan antibodi, ini pun bisa terjadi pengalihan kelas dari kelas misalnya dari M ke G atau ke E. Kemudian ada maturasi afinitas membentuk IgG afinitas tinggi dan pembentukan memori. Nah, ini adalah fase-fase yang terjadi ketika aktivasi sel B. Sekarang kita balik lagi ke nodus limfa. Kalian masih ingat nggak tadi? Di sini pun ingat ya? Ya, lihat sel B, ya kan, menjadi sel V effector gitu. Jadi di sini ada di organ limfoid sekunder itu ada proses aktivasi. Nah, sekarang kita bahas ke aktivasinya nih. Ya, kejadiannya sama di nodus limfa. Ya. Kemudian kita lihat ini ada beberapa buletan itu ya di nodus limfa. Nah, ini disebut sebagai folikel ya. Nih, lihat. Kalau ada dibayangkan dari yang kecil ini ternyata digedein jadinya seperti ini. Itu dulu ingat. Oke ya, paham ya? Kita masuk lebih detail nih. Tadi ingat ada sel dendritik, kemudian dia menyajikan MHC, menyajikan antigen lewat MHC, kemudian si T helper menjadi sel T effector. Nah, sel T effector tadilah yang membantu si sel B. Tapi ketemunya di sini ya nanti. Sedangkan yang terjadi di sisi lain gitu ya. Jadi di sisi lain di tempat yang berbeda, ibaratnya ini ya ada dua remaja nih gitu ya. Jadi ini pemudanya dan ini pemudinya gitu. Mereka masih disekat gitu ya. Mereka masih dipingit gitu, belum ketemu. Jadi si sel T ini di sini, sedangkan yang sel B di sini gitu. Nah, sama dia mengenali antigen yang sama, kemudian sama dia mengenali kemudian di lewat MHC. Tapi yang terjadi nanti ada proses tarik menarik ini ya lewat sitokin, akhirnya membuat mereka ketemu gitu antara di sel T dan di sel B. Nah,
ketika mereka bertemu, nah ini si sel T helpernya membantu sel B untuk menjadi aktif gitu ya. Jadi ketika dia sudah bertemu, nanti dia berulah menjadi sel plasma gitu ya, menjadi sel plasma. Nah akhirnya nanti sel ini akan masuk juga ke bagian dalam lagi, ini namanya disebut sebagai pusat germinal. Ini agak terminologinya agak susah, tapi di sini intinya sel B ini dia akan dikerumuni oleh banyak sel ya. Contohnya ada sel DC tapi jenis folikular, namanya FDC, folikular dendritic cell. Kemudian ada sel T juga tapi yang TFH gitu ya. Nah, TFH. Nah, sel B yang berinteraksi dengan mereka ini akhirnya menjadilah sel plasma yang berumur panjang dan juga menghasilkan juga sel B memori. Jadi singkat cerita, sel TH menyediakan bantuan ke sel B ke sini. Sel B juga teraktivasi oleh antigen. Nanti setelah mereka ketemu, mereka akan masuk ke dalam. Nah, yang di pusat germinal inilah yang lebih kompleks di sana. Jadi sel dendritik, si sel T helper, ya jenis khusus ini ya, FDC, TFH, mereka akan menghasilkan sel plasma berumur panjang. Nah, sel plasma nanti yang akhirnya menghasilkan antibodi. Oke, ya setidaknya kalian tahulah ya ada istilah TFH, FDC, walaupun sekarang nggak paham nggak apa-apa. Ya ini interaksi antara sel FDC dan sel B dan sel TFH. Nah, kalian tahu ya ada proses tadi namanya di pusat germinal saya bilang tadi, ya bagian kecil tadi pusat germinal. Di sana ada proses namanya SHM dan CSR. SHM itu adalah hipermutasi somatik. Jadi di sini membentuk reseptor antigen yang sangat beragam itu ya, atau bentuk nanti antibodinya sangat beragam. Kemudian ada rekombinasi pengalihan kelas, ada CSR. Jadi pengalihan kelas dari kelas tertentu menjadi kelas yang lain. Akhirnya menjadi antibodi yang lebih beragam. Ini sama, menghasilkan sel plasma menghasilkan antibodi. Oke, sehingga nanti dari pusat germinal sel antibodi nanti akan dikirim ke tempat infeksi, ke perifer gitu. Akhirnya juga ada juga yang sel B tadi itu dibawa ke bone marrow. Nah, di sana bone marrow itu adalah utamanya ini untuk sel ini ya, sel plasma tadi ya, itu akan bersarang di bone marrow sehingga sel bone marrow tadi ketemu sel-sel yang lain di stromal, akhirnya dia juga bisa mengeluarkan antibodi. Ya, itu nasib terakhir dari si sel B. Sel plasma dia masuk ke bone marrow dan mensekresikan antibodi berafinitas tinggi. Oke, sekian. Gimana? Pusing nggak?